Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Jika kamu punya tipu daya, lakukanlah kamu terhadapku. Ayat berikutnya Allah berkata seperti itu. Celakalah wahai kalian para pendusta kebenaran. Di peringatan Allah yang ke-6 Allah berkata, lalu kemudian inilah hari keputusan. Kami kumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. Lalu ayat berikutnya yang sedang kita bahas adalah, jika kamu punya tipu daya, lakukanlah kamu terhadapku. Ini jelas Allah sangat-sangat menyindir manusia-manusia yang merasa memiliki kemampuan untuk menipu daya, untuk membohongi, untuk mencurangi sesama manusia lainnya. Para nabi, para rasul ketika diutus oleh Allah, tipu daya, fitnahan, dan lain sebagainya itu senantiasa menjadi bagian sehari-hari dalam kehidupan mereka. Tipu daya yang paling awal adalah bagaimana ketika iblis berhasil menggoda istrinya Hawa, istrinya Adam, Siti Hawa, untuk memakan buah kuldi. Pun di dalam hati Siti Hawa tidak ada niat untuk durhaka kepada Allah. Karena hati para nabi, hati istri nabi yang sudah terpilih itu senantiasa terlindungi dari untuk berbuat jahat, untuk berbuat dusta, untuk berbuat tipu menipu. Dan salah satu kemampuan iblis laknatullah yang menjadi warisan turun-temurun para pengikutnya hingga detik ini adalah kemampuannya untuk berbicara itu. Makanya di peringatan yang kelima, celakalah wahai kamu para pendusta, adalah Allah berkata, inilah hari ketika mereka tidak dapat berbicara. Karena mereka tidak diizinkan berbicara sehingga dapat meminta maaf kepada Allah. Makanya di ayat berikutnya, peringatan yang ke-6, celakalah wahai para pendusta kebenaran, kelak kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang terdahulu. Maka lakukanlah tipu dayamu. Allah bersaksi, yang dulu engkau lakukan sekarang terhadapku. Sementara Allah sudah menguji rapat-rapat bibir mereka. Menutup rapat-rapat kemampuan lidah mereka untuk dapat berbicara. Tipu daya itu harus memiliki media. Medianya ini adalah pasti mulut. Pasti kemampuan untuk berbicara ini, bagaimana menipunya ini lewat panca indera yang bernama lidah. Allah bersaksi, ayo, sebagai seorang raja dia bersaksi, lakukan tipu daya dahulu yang kau bangga-banggakan. Kau menghalalkan segala cara, engkau memusnahkan manusia, engkau memusnahkan kebaikan-kebaikan, engkau senantiasa berlumur, berkembang biak dalam kemaksiatan. Ayo, dahulu engkau sanggup menipu ratusan, ribuan, bahkan sebuah negara bisa kau tipu. Sekarang lakukan apa yang dahulu
engkau mampu untuk lakukan, sekarang kau lakukan. Kalau tingkatan-tingkatan aksara-aksara, bahasa-bahasa kesusastraan ini udah sangat bernilai tinggi. Bahasa Sanskerta saja mungkin kalau bagi mereka yang paham, mengerti, itu bahasa yang sangat luar biasa. Bahkan saking tingginya nilainya itu, di umat Hindu itu mereka tidak boleh memegang kitab suci mereka, hanya kaum Brahmana saja. Karena ini sangat tinggi nilainya. Namun Al-Quran itu untuk seluruh makhluk, untuk kaum jin, bakat, setan, mara, kayangan sekalipun. Ada beberapa manusia yang hidup dari hasil tipuannya, dari hasil kebohongannya, dari hasil kecurangannya. Sekali lagi, Allah sangat tidak suka mereka manusia itu berbuat curang. Makanya ada ayat tersendiri yang sudah kita bahas terdahulu. Betapa menyakitkannya ketika kita melihat Tuhan kita, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan kita, lalu Tuhan kita mengatakan, lakukanlah tipu daya yang dulu kau lakukan sekarang terhadapku. Mungkin engkau dulu luar biasa cerdas, luar biasa pintar, luar biasa memiliki pengaruh untuk menghitamkan yang putih dan memputihkan yang hitam. Sekarang ucapan Imam Ali ketika manusia itu yang hak dan yang batil tidak bisa tercampur. Engkau dulu kan merasa sanksi akan kata-kata itu, sekarang tidak bisa sanksi lagi. Akan aku pisahkan. Yang hak kelak mereka akan mendapat balasan namanya surga, dan yang batil kelak akan mendapat balasan yang namanya neraka. Kita kalau sudah dijewer dengan kata-kata, Allah tidak perlu marah, tidak perlu melampiaskan amarahnya di hadapan manusia yang sudah, apalagi sudah menerima kitab sijin mungkin pada saat itu. Ayo, lakukanlah tipu daya dahulu yang kau lakukan kepada nabiku, yang dulu engkau lakukan kepada rasulku, yang dulu engkau lakukan kepada wali-waliku. Lakukanlah sekarang terhadapku. Bahkan di ayat yang sudah kita bahas dahulu, Allah mengejek para penghuni neraka yang sedang tersiksa luar biasa. Lihat, sekarang mereka sudah mendapatkan apa yang dahulu mereka ragukan. Benar kan? Apa yang telah aku ancamkan kepada mereka, sekarang mereka menerimanya. Seraya penduduk surga tertawa bergembira. Jadi benar-benar Allah itu benar-benar memiliki sifat feminim yang luar biasa. Dalam hal dendam, dalam hal kebencian, dalam hal cemburu, sangat luar biasa feminim. Ini kan kalimat sangat pedas sekali. Engkau telah bertemu dengan umat-umat terdahulu yang mungkin engkau gunakan umat-umat itu untuk mendapatkan sebutir rezeki mungkin bagimu. Kau sudah menipu banyak orang, kau sudah menyesatkan banyak orang. Sekarang lakukanlah kemampuanmu itu dahulu kepadaku. Sementara atas perintahku mulutmu itu tidak dapat berbicara, aku bungkam. Kitabmu itu sudah memperlihatkan segala keburukanmu yang tidak bisa engkau lagi menolaknya.
Alhamdulillahirabbil alamin.